Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala ad-din kullih walau karihal kafir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun, usikum bi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Para jamaah, para bapak, para ibu yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan ridhonya, dengan takdirnya kita masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalankan aktivitas ibadah. Salah satunya adalah salat subuh berjamaah dilanjut dengan taklim singkat. Baik, kami di sini akan menyampaikan sedikit tentang beberapa tipologi, beberapa tipe manusia dalam menyikapi tentang dunia dan akhirat. Dari pandangan para ulama, ada 4 tipe manusia dalam menyikapi dunia dan akhirat. Di antaranya yang pertama adalah menyamakan dunia dengan akhirat. Para ulama menyatakan dalam tipe yang pertama ini adalah bahwa sesungguhnya manusia yang seperti ini terkategori manusia yang tidak pintar. Agak kasar sedikit, orang yang bodoh. Mengapa demikian? Memang terkesan bahwa dunia ini dan akhirat itu sama. Menurut pandangan manusia yang mempunyai pandangan seperti ini. Mengapa tidak pintar? Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyimpulkan bahwa manusia seperti ini tidak pintar karena di dalam pikirannya itu menyamakan antara sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali dibandingkan dengan sesuatu yang sangat bermanfaat. Bahkan beliau menyimpulkan, beliau menganalogikan bahwa batu kerikil itu kalau manfaatnya belas dibandingkan batu permata. Nah, bagaimana mungkin lalu kemudian batu kerikil disamakan dengan batu permata? Bahwasanya dunia ini adalah sebagai tempat untuk kita dalam menggapai ukhrawinya, itu iya. Tapi lalu jangan sampai lalu kemudian porsi antara dunia dan akhirat itu berimbang. Karena para ulama dengan porsi yang berimbang ini kemudian itu menyatakan bahwa manusia yang bersangkutan adalah sebagai orang yang tidak pintar dalam menyikapi kehidupannya. Oleh karenanya, karena ukhrawi ini adalah bagian daripada kehidupan kita akan datang dan bagian daripada kehidupan kita yang selama-lamanya, semestinya adalah pikiran-pikiran kita, tujuan hidup kita adalah diutamakan, difokuskan kepada urusan-urusan ukhrawi. Sekalipun lalu kemudian kegiatan-kegiatan kita di dunia adalah yang tujuannya semuanya adalah untuk kepentingan ukhrawi. Kita sering mendengar pernyataan ad-dunya mazra'atul akhirah. Tidak dapat kita pungkiri bahwa dunia ini merupakan ladangnya untuk akhirat nanti. Itu tipe yang pertama. Lalu ada yang tipe yang kedua, manusia itu lebih mementingkan kehidupan duniawinya daripada kehidupan ukhrawinya. Nah, ini disebutkan manusia yang enggak pintar 2 kali. Bodoh kuadrat. Karena sesuatu yang sifatnya sementara itu ditukar oleh sesuatu yang sifatnya yang kekekalan abadi. Nah, ini jadi tidak pintar ini. Akhirnya apa? Akhirnya banyak sesuatu yang lalai, banyak sesuatu yang lupa, atau bahkan mungkin masih tetap kategori ibadah tapi tergesa-gesa, masuk kategori ibadah tapi ala kadarnya,
Sementara yang tujuan kita yang ukhrawi yang ada di depan mata, yang lalu kemudian itu menjadi hak benar bagi kita, dan kita meyakini itu sebagai sesuatu yang kehidupan yang berikutnya, itu nggak difikirkan. Atau difikirkan, tapi barangkali adalah pemikirannya adalah lebih kecil daripada sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini. Nah, ini menjadi tidak pintar dua kali. Ya. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka porsi-porsi yang tentang kehidupan dunia yang lebih besar itu mestinya itu dikurangi. Ya. Itu mestinya ala kadarnya saja sudah. Istikharah kita disertai dengan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya pasrahkan. Jangan sampai lalu kemudian sesuatu yang tidak kita harapkan di dunia ini lalu kemudian terjadi di akhirat nanti yang akan abadi. Na'udzubillah. Yang harapannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena lebih mementingkan duniawi sampai lupa kepada hal-hal yang menjadi kewajiban kita, menjadi hak-hak kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hak-hak kita kepada sesama manusia, itu menjadi lalai. Nah, ini menjadi tidak pintar dua kali bahasanya. Lalu yang ketiga, ada tipe orang yang tidak peduli sama sekali kepada ukhrawinya. Nah, ini para ulama mengatakan ini sebagai orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli kepada ukhrawi berarti dia tidak percaya kepada keimanan tentang hari akhir, tidak yakin kepada keimanan hari akhir. Tentu sebagai orang yang kufur, sebagai orang yang terkategori kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ancamannya tentu kan neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ancamannya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu jangan sampai lalu kemudian sesuatu yang telah kita upayakan selama ini, pelajaran yang kita dapatkan selama ini sejak kita kecil, tauhid yang selama ini kita pelajari, itu hilang seketika gara-gara kita menyikapi bahwa akhir itu gak ono misalnya. Ini kan na'udzubillah. Nah, ini sesuatu yang harus kita hindari sesungguhnya. Lalu ada tipe yang keempat yang para ulama mengatakan ini orang yang paling bijak, orang yang paling pintar. Dia adalah lebih mementingkan ukhrawinya daripada duniawinya, dengan tidak meninggalkan ikhtiarnya di dunia ini. Lebih mementingkan ukhrawinya daripada duniawinya. Nah, orang seperti ini lebih terjaga akan sesuatu yang dikerjakannya, manakala ada perkara-perkara yang tidak baik tidak dikerjakannya, manakala ada perkara-perkara sesuatu yang mendukung kehidupan ukhrawinya, dia kerjakan dengan semaksimal mungkin. Ini yang sering orang lalai. Perkara-perkara ukhrawi memang tidak ada zahiriannya, memang tidak ada hasil secara kasat matanya. Kalau dunia lah wonten, kerja mulai jam 7 sampai jam 4 sore selesai oleh koyo. Tetapi ukhrawi kan tidak begitu. Nah, hanya orang-orang yang beriman lah yang meyakini bahwa sesuatu yang dia kerjakan di dunia ini pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Tentu dia berpikiran akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dan abadi. Maka pikiran-pikiran orang seperti ini itu sangat pintar sekali orang yang seperti ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu sesuatu yang kita kerjakan ini jangan ditukar. Jangan ditukar dengan perkara-perkara yang melalaikan kita kepada perbuatan-perbuatan yang akan mengakibatkan diri kita itu celaka di kemudian hari. Allah sudah berfirman, tentu faktornya adalah masalah hawa nafsu sebetulnya. Faktornya adalah masalah hawa nafsu. Nah, kalau hawa nafsu ini kita turuti mangga tidak akan ada habisnya. Dan ancaman daripada orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsu itu kan sudah jelas. Di dalam surat An-Nazi'at yang barangkali juga sering kita dengar,
Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa orang-orang yang lalai, ya, melampaui batas, ya, dan lebih mementingkan kehidupan duniawinya, ini kan ancaman ini, lebih mementingkan kehidupan duniawinya, maka neraka jahim. Sudahlah, kita harus meyakini bahwa neraka jahim itu wonten. Kita harus yakin bahwa neraka jahim itu ada dan akan dirasakan besok ketika di akhirat bagi orang-orang yang selalu menuruti hawa nafsunya. Anjana penak anjana, ya. Anjana penak hawa nafsu itu, ya, enak. Huffatin nar bisyahawat. Ada sebuah hadis Nabi itu, huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Jadi surga itu dilengkapi dengan sesuatu hal-hal yang sifatnya dibenci oleh kita. Huffatin nar bisyahawat. Neraka itu dilengkapi oleh sesuatu yang disukai oleh syahwat kita. Nah, orang selalu menuruti hawa nafsunya dijahim. Ya. Lalu apa balasan bagi orang-orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ayat berikutnya dijelaskan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menahan hawa nafsunya, ya, dan menahan hawa nafsunya, maka jannah, maka surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari Bapak Ibu sekalian, dalam konteks ini dari keempat tipologi yang kami sampaikan ini, mungkin konteksnya adalah dalam persiapan kita mengeluarkan ibadah maliyah kita besok. Insya Allah, katakanlah zakat fitrah atau zakat mal. Kalau zakat fitrah, insya Allah niku aman. Insya Allah itu aman. Bahkan mungkin kalaupun toh ada orang dikacuk niki, itu yang tidak mampu secara finansial, insya Allah dia masih mampu untuk melakukan zakat fitrah. Tetapi manakala ada orang yang sudah dikenai nisab, sudah masuk waktu haul, lah kok tidak mengeluarkan zakat malnya, dikarenakan menuruti hawa nafsunya dan dia merasa bahwa harta yang dimilikinya adalah atas usahanya sendiri, harta yang dimilikinya adalah hasil jerih payah sendiri dan tidak ada campur tangan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka fa innal jahim hiyal ma'wa. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, barangkali masih ada di antara Bapak Ibu yang sudah dikenai zakat mal, maka keluarkanlah. Jangan eman-eman, ndak usah eman-eman. Ini adalah pertaruhannya. Ini pertaruhannya adalah kita bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Zakat itu bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah selalu memberikan balasan yang terbaik bagi kita, bagi orang-orang yang selalu mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ini adalah ibadah maliyah plus ibadah sosial yang kita berikan di bulan Ramadan tahun ini. Dan kita tidak akan pernah tahu apakah kita akan ketemu Ramadan tahun yang akan datang. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, mari kita memilih tipe yang terbaik, tipe-tipe yang paling baik yang telah disebutkan oleh para ulama kita, yaitu adalah lebih mementingkan kehidupan ukhrawi kita daripada kehidupan duniawi kita. Bukan berarti, harus garis bawahi, bukan berarti kita lalai, plong, plus dunia kita nggak kita urusi, bukan berarti seperti itu. Tetapi adalah porsi-porsinya adalah harus lebih banyak kepada porsi ukhrawi, karena sesungguhnya khairu wa abqa, khairu wa abqa, wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi karena memang lebih baik, lebih kekal, sehingga menjadi bekal kita untuk terus beramal, berbuat baik, beramalnya sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang telah diberikan, yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menjalankan ibadah kita. Semoga kita semuanya yang hadir di sini khususnya disampaikan oleh Allah di hari yang fitri, insyaallah yang kurang dari 4 hari lagi.
Mudah-mudahan harapan-harapan surat Al-Baqarah daripada kewajiban untuk orang-orang yang berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa itu bisa kita lewati, bisa kita lalui, dan bisa kita dapatkan sehingga kita kembali kepada kefitrahan. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'ama yukafi azidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa quwwatil arwahi wa ghadaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina min al-qawmi adh-dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.